Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media video terhadap perilaku merokok pada remaja SMA Negeri 5 Palu. Ini anggota kelompok kami bisa dilihat dalam presentasi kali ini akan dibacakan oleh Nanda, Dela, dan Purkon. Baik, di sini ada latar belakang. Remaja adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, termasuk dalam perilaku merokok. Kebiasaan merokok di kalangan remaja sering dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok. Meskipun merokok merupakan perilaku yang beresiko bagi kesehatan, sulit untuk menghilangkannya. Di Indonesia, tingkat perokok tergolong tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, saat ini sekitar 36% penduduk Indonesia dan lebih dari 60 juta orang adalah perokok diperkirakan pada tahun 2025. Jumlah perokok dan peningkat menjadi 90 juta orang, yang setara dengan 45% dan total populasi berdasarkan data Riskesdas 2018. Prevalensi merokok di kalangan penduduk usia 10-18 tahun adalah 9,1%. Selain itu, proporsi pengguna tembakau di Indonesia untuk usia 15 tahun ke atas adalah 62,9%, pria dari 44,8% wanita. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya di SMA Negeri 5 Palu dan sekolah menengah atas lainnya, tantangan dalam mengurangi perilaku merokok di kalangan siswa masih ada. Pengetahuan tentang bahaya merokok dapat membantu mengubah perilaku ini, dan media video terbukti efektif dalam menyampaikan informasi kepada remaja karena sifatnya yang menarik secara visual dan audio. Menurut OMR Pemali, penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, memperjelas pemahaman, dan memberikan pengalaman yang lebih komprehensif. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media video terhadap perilaku merokok pada remaja di SMA Negeri 5 Palu. Untuk tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui apakah media video dapat memberikan dampak positif dalam mengubah perilaku merokok dan meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya rokok. Baik, untuk introduction, merokok adalah perilaku yang merugikan kesehatan serta orang di sekitar. Berdasarkan data WHO, tahun 2020, 21 juta remaja di usia 15 sampai 18 tahun menjadi perokok, terdiri dari 15 juta laki-laki dan 6 juta perempuan. Prevalensi tertinggi perokok laki-laki usia 15-18 tahun terdapat di Asia Tenggara 9,2%, diikuti Eropa 8,8%, dan Amerika 7,4%.
Penyuluhan kesehatan kepada remaja dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah merokok. Penggunaan media audiovisual dalam penyuluhan dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman peserta. Karena 75% pengalaman belajar diperoleh melalui indera pendengaran dan 12% melalui indera lainnya. Baik untuk metode, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen untuk mengidentifikasi pengaruh antara variabel independen dan dependen menggunakan pendekatan non-equivalent control group, instrumen dan analisis data, instrumen kuesioner perilaku merokok, analisis data, univariat, bivariat dengan uji independen t-test. Untuk hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai P lebih rendah daripada p-value sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Skor perilaku merokok pada kelompok perlakuan meningkat lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol setelah diberikan pendidikan kesehatan melalui media video. Peran media video menurut Risma Lasari dan kawan-kawan tahun 2022, media elektronik seperti video sangat efektif dalam memberikan motivasi. Video sebagai media audiovisual dapat menggambarkan objek dan peristiwa secara realistis, menarik perhatian, dan lebih mudah diterima, khususnya dalam mendorong remaja untuk berhenti merokok. Baik, untuk penyampaian materi dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dela. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya yaitu analisis. Peningkatan skor pada kelompok kontrol, peneliti menyatakan bahwa peningkatan skor perilaku merokok pada kelompok kontrol antara pretest dan post-test terjadi karena saat pretest, peneliti melakukan diskusi dan tanya jawab terkait perilaku merokok pada remaja. Hal ini mempengaruhi hasil post-test kelompok kontrol. Untuk efektivitas diskusi kelompok, menurut Kamza dan kawan-kawan tahun 2021, bimbingan kelompok dengan teknik diskusi efektif untuk meningkatkan minat belajar. Diskusi memungkinkan anggota kelompok mengumpulkan pendapat, menyimpulkan, dan memecahkan masalah bersama. Untuk keunggulan diskusi kelompok, menurut Lailatul dan Nur Salim tahun 2018 menyatakan bahwa diskusi kelompok menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis, melatih siswa berpendapat secara teratur, menghargai pendapat orang lain, dan lebih serius dalam belajar sebelum berdebat. Untuk selanjutnya ada discussion, yaitu pengaruh media video terhadap perilaku merokok. Penggunaan media video dalam pendidikan kesehatan terbukti dapat mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. Faktor eksternal seperti orang tua, lingkungan, teman sebaya, dan iklan rokok juga berperan dalam mendorong kebiasaan merokok. Baik, untuk bab 3, hasil diskusi ada yang pertama adalah latar belakang alasan perancangan inovasi sesuai jurnal. Peneliti ini dilatar belakangi oleh perilaku merokok yang dianggap merugikan bagi individu dan orang di sekitarnya, serta berdampak negatif terhadap kesehatan menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020. Prevalensi remaja berusia 16-18 tahun yang merokok di Indonesia mencapai 10,7%. Peningkatan konsumsi rokok berisiko meningkatkan beban penyakit terkait rokok dan angka kematian akibat perilaku tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa merokok bukan hanya kebiasaan di kalangan orang dewasa, tetapi juga dianggap biasa di kalangan remaja. Salah satu fokus penelitian ini adalah remaja sekolah, khususnya remaja laki-laki di SMA Negeri 5 Palu. Pengetahuan yang memadai diharapkan dapat mendorong remaja untuk berperilaku sehat. Dengan pemahaman yang baik mengenai bahaya merokok, diharapkan individu yang belum merokok dapat terhindar dari kebiasaan tersebut, sementara mereka yang sudah merokok dapat berhenti.
Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penyuluhan kesehatan tentang perilaku merokok di kalangan remaja yang juga akan dilengkapi dengan tayangan video. Untuk B, latar belakang alasan perancangan inovasi sesuai jurnal. Hasil dari inovasi keperawatan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media video sebagai alat edukasi kesehatan memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja. Berikut adalah beberapa poin utama dari inovasi ini. Yang pertama, peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku. Yang kedua, metode edukasi yang efektif. Yang ketiga, penggunaan media interaktif dan menarik. Yang keempat, aplikasi dalam pendidikan keperawatan. Yang kelima, hasil yang terukur. Secara keseluruhan, inovasi ini menekankan pentingnya penerapan teknologi media seperti video dalam edukasi kesehatan untuk mencapai perubahan perilaku yang efektif di kalangan remaja, khususnya terkait dengan perilaku merokok. Untuk C, manfaat inovasi berdasarkan jurnal yang dipilih. Yang pertama, penggunaan video memudahkan penyampaian informasi kesehatan secara efektif. Yang kedua, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran, konsentrasi, dan minat siswa untuk aktif berdiskusi. Yang keempat, membantu menjelaskan konsep kompleks secara detail, seperti sistem peredaran darah. Untuk D, kelebihan dan kekurangan dari hasil inovasi keperawatan. Yang pertama, kelebihan inovasi yang diterapkan. Edukasi kesehatan melalui media video tentang perilaku merokok merupakan metode pembelajaran yang efektif dan tepat dalam penyampaian informasi. Media ini dapat sangat membantu pemahaman responden dengan video konsep kompleks atau abstrak. Seperti sistem peredaran darah dapat dijelaskan secara lebih rinci dan jelas. Selain itu, media video mampu menarik perhatian responden dan meningkatkan pemahaman mereka karena melibatkan indera penglihatan. Dua, kekurangan inovasi yang diterapkan. Namun, media promosi berupa video juga memiliki beberapa kelemahan. Proses pengeditan dapat memakan waktu dan memerlukan keahlian khusus. Selain itu, merancang konsep yang menarik untuk video bisa jadi tantangan. Ukuran file yang besar juga bisa menjadi masalah, serta ada kemungkinan terjadinya kesalahpahaman akibat cara penyampaian yang tidak tepat. Untuk yang itu tadi, untuk yang E, saran untuk mengembangkan hasil inovasi keperawatan dalam pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan media video terhadap perilaku merokok pada remaja di SMA Negeri 5 Palu. Ada beberapa saran yang sederhana, yaitu satu, penjelasan metode pengambilan data termasuk sampel yang representatif dan teknik analisis yang digunakan. Dua, pertimbangkan penggunaan berbagai jenis video seperti testimoni, animasi, atau infografis untuk melihat mana yang paling efektif. Ketiga, libatkan siswa dalam pembuatan video sebagai cara untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka tentang budaya merokok. Yang keempat, sertakan komponen edukasi tentang bahayanya merokok untuk orang tua agar mereka dapat mendukung program ini di rumah. Baik, di sini sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah merokok adalah salah satu perilaku yang membahayakan kesehatan. Namun perilaku ini masih sulit untuk dihilangkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kesehatan terhadap perilaku merokok pada remaja. Pada penyuluhan yang akan dilakukan dalam penelitian ini juga disertai dengan tayangan video, sebab menurut Edgar Doll, bahwa pengalaman belajar melalui itu 75% diperoleh melalui indera pendengaran dan 12% melalui indera lainnya. Baik, sekian presentasi yang disampaikan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom komentar. Atas kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.